Masakanku ya apa bang? Aku baru lihat YouTube ini bang. Tolong inci pono bang. Dalam hati asin pol ya, tak karu-karuan ya. Tapi apa katanya suami? Masya Allah, masya Allah. Ya, katanya suami terus nih, ojo terus ini asinnya. Ya, gak apa-apa, kegombal boleh, ya, boleh yang seperti ini. Terus yang ketiga adalah siasat perang, boleh. Baik politik ya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Jadi namimah mengadu domba tidak diperbolehkan. Dosa besar. Jangan jadi kompor. Ya, jangan jadi kipas-kipasnya. Jangan. Terus ghibah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan. Ya. Dalilnya disebutkan di dalam riwayat Bukhari Muslim dari Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata namam wa fi riwayatin qattat. Tidak akan masuk surga namimah. Siapa itu namimah? Adu domba, ya. Terus dalam riwayat yang lain disebut qattat. Qattat itu sama dengan namimah, bukan ketat loh ya. Qattat. Ya, qattat itu sama dengan namimah, ya. Apalagi ghibah itu ada dua, ghibah itu ada ghibah lisan, ada ghibah dengan anggota gerakan badan, ada. Contoh kalau lisan ngerasani orang, ngegosip itu ghibah. Ini enggak, pakai dengan gerakan badan, ya. Misal istri jengkel ke suami, itu ketika suami nuturi istrinya, aku tidak suka kau ulangi lagi ini ya, wis lo ya, iki sing terakhir, ojo dibaleni mana, iki sing terakhir, aku tidak ngasih kesempatan lagi, yo bang, aku ngaku salah. Begitu dia berbalik, apa yang dilakukan istri? Itu ghibah pakai gerakan tangan. Lisan nggak ngomong, di belakang suami. Ada yang kayak begini? Waduh. Ya, tobat. Ya, tobat. Gemes soalnya, ya. Gemes itu, ya. Baik. Jadi ghibah terbang sebagaimana Aisyah itu pernah melakukan ini, Bu. Aisyah istri Nabi loh ini. Jadi beliau Aisyah berkata kepada Rasulullah, apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, istrimu Sofia, karena Nabi punya istri namanya Sofia. Nah, istrimu Sofia itu begini. Aisyah ngasih isyarat, lisannya nggak ngomong. Istrimu Sofia itu begini dan begini. Apa maksudnya, Bu? Pendek dan gemuk dan pendek. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, ucapanmu, apa yang kau lakukan ini, gerakanmu ini, itu kalau dicelupkan di lautan, maka lautan itu akan berubah rasa dan sifat. Diingatkan istrinya, dinasihati, nggak boleh, ya, seperti itu. Kontrol dia orang ini kita ngomong, mulai nirono, nggak boleh, hati-hati, itu ghibah, ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 8. Yang nomor 8 adalah bersumpah dengan nama selain Allah, nggak boleh. Sumpahnya pakai nama selain Allah. Contohnya, ya. Misalnya ada seseorang, betul kamu tidak melakukan ini, lu betul kita orang tidak melakukan, kafir. Ya. Ada yang kayak begini, ya. Maka kalau bersumpah pakai nama Allah, demi Allah boleh. Kalau demi Allah, ya, wallahi boleh, ya. Atau sumpahnya wallahi Rabbul Ka'bah, demi Allah pemilik Ka'bah, yang punya Ka'bah, maksudnya Allah, boleh. Tetapi kalau misalnya dengan mengatakan kafir, wes dak diakoni umat Muhammad, ada kan sumpah yang kayak gitu, ya. Mati kafir aku, ya, dak diakoni, naudzubillah min hadzal kalam, ya. Makanya hati-hati, ini bisa keluar Islam betulan nanti, ya. Makanya hati-hati ketika bersumpah pakai nama Allah. Saya lanjutkan aja, Bu, ini semua dalilnya panjang. Yang ke-9 sekarang, ke-9. Yang nomor 9 adalah suka mencela keturunan orang lain. Ya. Suka mencela keturunan orang lain, nggak boleh. Ya. Humin dia orang ini sopo ini. Oh,
Ya, hati-hati. Seakan-akan keturunannya tok yang masuk surga. Ya. Dia orang ndak iso mlebu surga, nek nak cium tangan sampai kita orang. Anak iki sing nyekel kuncine surga. Ya, gembok ya. Dan seterusnya. Gak boleh. Anak ini masih anak cucu Rasul. Anak ini masih keturunan Rasul. Ya, anak ini masih ke apa ini golongan darah biru. Ya, yang lain darah merah semua. Dia tok darah biru. Mobil spiritus soalnya. Spiritus biru. Ya, ini kita orang ini ya, keturunannya wong fulus. Ya, tolong. Oh ya Allah, ndak usah. Sopo pun iki no nggak boleh. Jangan meremehkan, merendahkan keturunan orang lain. Semua ini Bani Adam. Yang mulia di sisi Allah bukan orang Arab. Yang mulia di sisi Allah bukan orang India, bukan orang Jawa, tetapi yang mulia di sisi Allah mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kalian adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan suka mencela keturunan. Terus yang berikutnya nomor 10, meratapi mayit. Nggak boleh meratapi mayit. Menangis histeris, ya, memukul-mukul tubuhnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang Syiah kemarin tanggal 10 Asyura. Mereka melakukan upacara gila-gilaan di sebuah tempat namanya Karbala, tempat kematiannya Husain. Husain terbunuh, itu ya. Maka mereka memukul-mukul tubuhnya sampai berdarah-darah sambil mengucapkan Husain, ya Husain, ya Husain. Itu sehingga mereka mengatakan ini sebagai bentuk penebusan dosa. Karena mereka yang membunuh Husain, Syiah. Seperti itu. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, maka ini adalah perbuatan ratapan, termasuk orang yang ditinggal mati anaknya, teriak-teriak, ya, meronta-ronta sampai auratnya terbuka, mengoyak-ngoyak rambut atau kepalanya, memukul-mukul badannya. Seperti kemarin kejadian kapal apa itu tenggelam itu, ya, di Bali ya. Itu saya lihat itu tayangan di layar kaca, ada keluarganya itu yang berontak karena jasadnya belum sampai sekarang belum ditemukan. Seperti itu, mereka berteriak-teriak. Nggak boleh, yang seperti harus sabar ya. Baik, jadi termasuk kehilangan suami. Nanti suami sudah meninggal sekian bulan, kalau lihat foto suami nangis. Buka almari kelihatan sarungnya suami, bajunya suami, nangis lagi. Ini merata, sedih berkepanjangan. Makanya katanya ulama, peninggal suami yang dipakai suami maka berikan, sodakokan kepada mereka yang berat. Sarungnya berikan ke anak yatim atau siapa, supaya kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Harus move on. Akhirnya dikuasai setan. Lalu kapan zikirnya terus ya, nangis terus kayak gini ya. Apalagi orang yang tasya itu selalu mengingatkan, yo pokoknya iso mati ku yo. Cerita nangis aneh. Orang ini keluar nanti teko maneh. Lu kapan nanti ketemu saya? Sempat telepon, kok iso loro ta? Apa cerita lagi nangis maneh. Makanya saya tuh bilang, tolong yang ditinggal mati suami atau anaknya, tolong Anda ngerekam dulu. Suami saya meninggal di rumah sakit pada pukul sekian, divonis dokter ini. Lalu kemudian heran saya. Mestinya yang tasya ini sing sabar. Itu dihibur. Iya, ini ujian, orang diuji itu lontur dosanya. Ya, wes semua serahkan sama Allah. Mudah-mudahan kau suamimu sing sabar, jangan minta diceritai terus pirang dino di rumah sakit terus mari ngono lo ya cerita. Ada nggak yang orang takziah kayak gini? Nggak usah dijawab, rekaman di sini. Saya paling tidak suka yang kayak begini ya. Kasihan soal yang kena musibah, akhirnya sedih terus. Ini orang sudah move on di ilingno ya, dan seterusnya. Maka jangan, makanya kita kalau tidak sempat takziah, orang ini sudah idahnya sudah selesai masa idah, ketemu di jalan, jangan diingatkan lagi. Kita tahu ini habis kehilangan suami, masa idahnya sudah selesai, makanya dia keluar rumah, maka jangan diingatkan ya.
berikan kabar gembira. Masya Allah kau, alhamdulillah, Masya Allah saya tak, ayo ikut taklim lah seperti itu. Jangan kemudian bojomu biyen iki mulai nangis maneh, ya Allah. Jangan ya. Akhirnya dikuasai setan. Ya apa caranya kau ndak ingat Allah, ingat sedihmu. Paham sampai di sini ya? Baik. Kita lanjutkan yang berikutnya nomor 11. Nomor 11 ini banyak Bu, totalnya 33 Ibu. Ya. Ya nanti insya Allah materinya tak bagikan aja. Ya. Tahun depan ya, insya Allah. Bulan depan. Baik, kita lanjutkan. Jadi Bu, nanti ini saya share aja materinya, PDF-nya saya share. Silakan nanti dibagikan, fotokopiannya diperbanyak, dibagikan. Ya. Jadi saya anggap ini selesai nih. Di antaranya adalah yaitu nomor 11 melakukan mujaharoh. Apa mujaharoh? Membeberkan aib sendiri, nggak boleh. Membeberkan aibnya sendiri itu nggak boleh. Hati-hati, ini lisan yang dilarang, dampaknya dosa. Contohnya, sebelum tak kasih contoh, tak bacakan dulu hadisnya. Riwayatnya Bukhari, Sahih Bukhari. Apa kata Nabi? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku diampuni dosanya kecuali al-mujaharah. Siapa itu mujaharah? Orang yang suka membeberkan aibnya sendiri. Contoh, kita tidak sadar orang tua ngomong sama anaknya, wis kontak tutur ya abi ya, abimu iki biar wis cukup, wis abi tidak suka kau ate pacaran ojo wis cukup wis abi wae, biar pacare abi mulai cerita biar abi iki waris saiki ya wis abi ndak seneng kau mabuk-mabukan, minum Honda ndak seneng, abi ndak ridho dunia akhirat, abi ndak pengen punya anaknya abi kena narkoba, wis cukup biyen abi biyen nom-nomane biyen. Mulai cerita dia, abi biyen iki mulai. Padahal aibnya sudah ditutup oleh Allah. Ya, dibongkar lagi. Jangan tutup. Termasuk istri yang mungkin dia pernah maaf dia pernah pacaran. Terus kemudian dia pernah sampai melakukan hubungan intim sampai hilang kesuciannya. Lalu ada laki-laki yang mau menerima dia apa adanya, gak usah diceritakan. Gak usah diceritakan. Aku ini dulu bang sebelum kau nikahi, aku ini pernah ini bang, aku ini jujur bang, aku. Gak usah, tutup aibmu. Suami yang baru gak usah diceritakan apa-apa. Akibatnya awalnya seneng, cinta, muncul kebencian. Oh berarti kau dulu itu gini, akhirnya benci. Jangan tutup. Masa yang sudah lewat tutup. Buka buku lembaran baru. Yang sudah lewat, ampuni dosaku ya Allah. Aku dulu pernah pacaran. Dan alhamdulillah suamiku ini mau menerima aku apa adanya. Tutup. Jangan dibongkar. Jangan dengan alasan saya ini jujur Ustaz, supaya gak usah dia ini loh mau menerima Anda apa adanya. Faham maksud saya? Jadi termasuk dalam rumah tangga, termasuk apapun, jangan dibeberkan yang sudah lewat, jangan. Sama Allah sudah ditutup. Lah itu gak diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Hati-hati membeberkan aib sendiri. Abi dulu ini kalau pulang sekolah itu selalu bawa surat cinta. Abi dulu ini prima dona sekolah. Lah kok malah diceritakan ke anaknya? Kau sebangga. Ngapain, apa sih yang Anda banggakan? Ya seperti itu, nggak boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak lagi sebenarnya ibu-ibu sekalian ya. Termasuk diantaranya menyebutkan kecantikan wanita lain kepada suaminya, ini nggak boleh. Bang tadi kemanten ini bang, kemanten perempuannya ayu bang, ya paisani gena ayu, aree ayu, kulitnya putih. Suaminya bayangkan, dalam hatinya suami, nek kowe kon mustahil kowe kon. Suami juga gitu, nggak boleh menceritakan ketapan. Anak tadi di luar ketemu Rijal, mau kene cakep, badannya atletis, orangnya tampan. Iya, kata suaminya dalam hati, nekon kepet nekon. Akhirnya membayangkan laki-laki kan, nggak boleh. Iya, istri membayangkan laki-laki, suami membayangkan wanita di luar sana. Dari apa yang dia ceritakan, tutup, jangan diceritakan. Itu sampai kayak gitu Ustaz ya. Iya,
penting, jaga lisan ini penting ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Silakan Buci bertanya, silakan. Iya. 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 Bulan Muharram. Bubur merah. Suro, bubur suro, ya, bubur putih, bubur merah. Nah, bubur selamat, ya. Baik, berarti ibu dikasih ya. Oh, dikasih bubur suro. Oh. Baik. Baik. Saya sendiri yang bukan seperti itu. Baik, baik. Sekarang saya bertanya untuk makanannya halal ataukah tidak? Nah, barakallahu fiki, masya Allah. Iya, jadi bagaimana hukum mengkonsumsi makanan dari acara bid'ah? Tahlilan kita dianteri, muharraman suro dianteri, ya, acara maulid kita dikasih, ya. Maka kata para alim ulama, tolong dibedakan antara yang nerima sama yang beri. Kalau kita posisinya nerima, kita dikasih soalnya menerima, maka katanya para ulama, lihat zatnya. Kalau zat yang ada pada makanan itu adalah zat yang halal, maka boleh kita terima, boleh. Tapi kalau zatnya zat yang haram, kita dikasih orang daging babi, tolak. Kita dikasih orang misalnya daging hewan yang haram, tolak. Ya, tapi kalau itu daging ayam, daging sapi, ya, apalagi kue-kue, buah-buahan, ada pisang, ada apa macam-macam lah, maka ini makanan halal. Kita yang nerima halal. Tapi ada satu, ulama ngasih syarat satu lagi. Intinya boleh diterima karena makanan halal selama ada syaratnya ini. Selama tidak muncul fitnah di masyarakat. Muncul fitnahnya kayak apa? Begini. Muncul di masyarakat, diundang suruhan gak teko, tahlilan gak teko, tapi gelem ambe yungkulani. Kalau sudah muncul seperti itu, jangan diterima. Jangan diterima. Saya hidup di tengah-tengah lingkungan mereka. Saya tidak tinggal di perumahan, Bu. Saya tinggal di desa. Ibu bisa tahu desa kayak apa. Saya datangi RT nih. Pak RT, mohon maaf sebelumnya, saya menghormati keyakinan panjenengan harus menghormati keyakinan saya. RT sini ini tiap malam Jumat ono acara tahlilan, belum lagi nanti acara apa lagi, banyak. Saya minta tolong kalau memang itu ada makanan yang diantar ke rumah, tolong limpahkan ke yang lain saja yang berat. Oh baik-baik, ayo kita saling menghormati Pak RT. Iya, saya menghormati Anda harus menghormati saya. Sama-sama Pak RT. Oh baik-baik Pak Ustadz. Jadi ini orang acara tahlilan, mereka Pak Ustadz jadi kayak ya, limpahkan yang lain. Aman. Lu berarti kita harus berani-berani tekani, datangi RT-nya. Datangi. Siapa ketuanya di situ? Maaf ya, saya tidak menghina keyakinan Anda. Anda juga tidak boleh menghina keyakinan saya. Ini masalah prinsip. Menurut saya ini nggak ada tuntunannya. Menurut Anda ini ada tuntunannya. Urusan Anda. Maka saya minta tolong saja kalau nanti saya dikasih makanan, jatah saya berikan ke anak yatim yang lain. Itu enak. Harus berani. Seperti itu. Harus punya keberanian. Sampaikan. Wong dia mengadakan acara keliru berani. Lah mungkin apa kita yang sudah jelas-jelas benar itu tidak ada tuntunannya, makanya kita nggak lakukan. Kenapa kita takut? Sampaikan. Itu harus berani sampaikan. Atau kita tolak misalnya, maaf alhamdulillah saya bukan mau menolak rezeki, mohon maaf disampaikan, berikan saja kepada yang lainnya. Itu sampaikan. Kalau muncul apa tadi fitnah. Tapi kalau tidak muncul fitnah biasa, ya tidak apa-apa, Anda terima, Anda makan, itu sah. Itu bukan makanan haram. Paham sampai di sini ya? Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. meratapi mayat itu apa juga termasuk tahlilan itu? Ya betul. Ya barakallahu fiki. Jadi apakah meratapi mayit? Niyaha itu meratapi mayit.
Itukah apakah tahlilan masuk kategori niyah peratapi mayit? Iya. Makan-makan di tempat orang yang punya hajat kematian, maka ini tidak diperbolehkan. Justru kita yang ngasih makan mereka, bukan mereka yang merepotkan diri ngasih kita makanan selama 7 hari atau hari ke-40, hari 100 pendaknya, nanti haulnya. Nah, ada yang seperti ini ya, maka itu bagian dari meratap ya. Maka dalam hal ini tidak diperbolehkan kita ikuti acara, tapi kalau kita dikasih makanannya sah-sah saja selama tidak apa tadi muncul fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik ibu-ibu, saya akan tutup. Ini ada Rokib Atid, nggak ada namanya, malaikat pencatat amal, gitu aja. Malaikat pencatat amal. Jadi jangan dikasih nama Rokib dan Atid. Itu Rokib Atid itu nama pekerjaannya, bukan nama malaikatnya ya. Malaikat pengawas, pencatat dan pengawas gitu ya. Ini mohon doa kesembuhan untuk Ibu Arziah Ahmad, betul ya, yang sekarang sedang sakit dirawat di rumah sakit. Bapak Abdul Aziz bin Abdul Karim Khan sekarang lagi sakit stroke. Dan yang berikutnya adalah Ibu Maryam binti Usman yang sekarang sakit dan dirawat di rumah sakit. Ya, kita doakan saudara-saudara kita yang disebutkan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan apa yang mereka derita ini sebagai penyebab diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan semoga harta yang telah mereka keluarkan untuk biaya pengobatannya diganti oleh Allah dengan rizki yang lebih berkah. Kita doakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal baz isfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah dia, hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tiada kambuh lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.